Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS bersama Ibu Niti Andarti. Kali ini kita akan mempelajari materi konflik sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran materi konflik sosial, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, Ibu berharap kali ini pembelajaran kita kali ini kalian bisa ikuti semua, bisa mengikuti semua. Ibu berharap semua kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Adapun kalau memang ada yang sakit, kita saling mendoakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang berhalangan segera hilang halangannya sehingga pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pembelajaran IPS dengan lancar. Anak-anak sekalian, pekan yang lalu kita sudah belajar tentang materi mobilitas sosial. Kita lanjut sekarang dengan materi konflik sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian konflik sosial. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, menguraikan bentuk-bentuk konflik sosial. Yang keempat, menunjukkan dampak konflik sosial serta menganalisis cara menangani konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflictus yang artinya saling bertentangan. Adapun pengertian dari konflik sosial itu ada banyak ahli yang memiliki pendapatnya masing-masing. Untuk Indonesia, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflictus yang artinya saling bertentangan. Adapun selanjutnya banyak ahli yang menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Di antaranya adalah seorang sosiolog Indonesia yang sangat terkenal yaitu Bapak Suryono Sukanto mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ahli yang lain diantaranya adalah Robert M.Z. Lawan. Beliau mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lain dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Selanjutnya adalah konflik menurut Lewis A. Coser itu dibedakan menjadi dua. Ada konflik berdasarkan bentuknya yang terbagi dua juga, yaitu ada konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang kedua, konflik berdasarkan tempat terjadinya, terbagi dua juga, yaitu ada konflik in group dan konflik out group. Konflik in group, konflik di dalam satu kelompoknya. Konflik out group, konflik di luar kelompoknya, atau konflik antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian, kenapa sih terjadi konflik sosial? Berarti ada faktor penyebabnya. Di antaranya adalah satu, perbedaan individu. Masing-masing individu, walaupun dia dua orang manusia kembar, dia memiliki perbedaan secara kepribadian, perbedaan secara karakter. Inilah
yang namanya perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman budaya. Kita, negara Indonesia, memiliki kurang lebih 1.340 buah suku bangsa dengan budaya-budaya yang berbeda juga. Ini rentan terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dalam suatu masyarakat, baik itu masyarakat dalam skala kecil ataupun masyarakat dalam skala besar, masing-masing individunya ataupun masing-masing kelompok yang ada di dalam masyarakat itu pasti memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan di dalam satu masyarakat inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Dan yang keempat adalah perubahan nilai yang sangat cepat. Kita tahu sekarang adalah era digital. Perubahan nilai di dalam satu masyarakat itu berjalan sangat cepat. Ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya atau penyebab terjadinya konflik sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik sosial. Masih menurut Bapak Sosiolog Indonesia, yaitu Suryono Soekanto, mengatakan bahwa bentuk konflik sosial itu ada 5. Yang pertama adalah konflik pribadi, konflik antar satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, konflik politik, konflik dalam kepentingan politik. Yang ketiga, konflik rasial, konflik antar ras atau antar suku bangsa. Yang keempat, konflik antar kelas atau strata di dalam masyarakat. Indonesia secara tertulis kita tidak mengenal adanya strata sosial di dalam masyarakat, tetapi ada strata sosial di dalam masyarakat, baik itu strata karena faktor ekonomi, strata karena faktor pendidikan, atau strata karena faktor-faktor yang lain. Dan yang kelima adalah konflik yang bersifat internasional. Konflik yang bersifat internasional ini skupnya lebih luas karena mencakup beberapa negara atau lintas negara atau lintas kawasan, lintas region, lintas benua. Contoh nyata yang sekarang ada konflik internasional yaitu konflik antara negara Palestina dengan Israel. Ini salah satu contoh konflik internasional. Kemudian dampak konflik sosial. Setiap kegiatan di dalam satu masyarakat pasti ada dampaknya, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu juga dengan konflik sosial. Konflik sosial ada dampak positifnya. Yang pertama, adanya penyesuaian kembali nilai serta norma-norma yang ada hubungan sosial di dalam satu masyarakat. Yang kedua, adanya individu atau kelompok yang memperjelas mengenai aspek-aspek kehidupan di dalam satu masyarakat. Yang ketiga, mengurangi serta menekan adanya pertentangan di dalam masyarakat. Yang empat, mengurangi ketegangan yang bisa terjadi antar individu atau antar kelompok. Dan yang kelima, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama serta menciptakan norma-norma baru. Dan yang keenam, meningkatkan solidaritas dalam satu kelompok. Itulah dampak positif dari konflik sosial. Adapun dampak negatifnya pasti ada juga. Yang pertama ada keretakan hubungan di dalam masyarakat. Kemudian ada perubahan kepribadian, baik secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian adanya kerusakan, baik kerusakan harta,
kerusakan benda, bahkan hilangnya nyawa. Yang keempat, adanya dominasi dan penaklukan. Biasanya dominasi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa menang di dalam suatu konflik sosial. Nah, selanjutnya, setelah terjadi konflik sosial seperti itu, ada dampak positif dan dampak negatifnya, maka harus ada bagaimana cara menangani konflik sosial. Yang pertama dengan mediasi. Mediasi yaitu mempertemukan dua buah pihak atau pihak-pihak yang sedang bertikai atau yang sedang mengalami konflik dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak yang dianggap memiliki pengaruh pada pihak satu dan pihak dua. Yang kedua adalah koersi atau korsi atau paksaan, yaitu memaksa pihak-pihak tertentu agar menurunkan egonya untuk menerima atau mengakui terhadap pihak yang lain. Yang ketiga adalah arbitrasi atau perwasitan. Jadi ada pihak sebagai penengah. Yang keempat adanya konsiliasi. Anak-anak sekalian, demikianlah materi kita untuk konflik sosial. Selanjutnya, bila ada yang kalian kurang pahami, bisa kalian tanyakan ke ibu melalui WhatsApp, pengiriman pesan melalui WhatsApp, apa-apa yang ingin kalian tanyakan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ibu meminta kalian melakukan refleksi. Kalian tulis pesan kalian atau kesan kalian atas pembelajaran kita kali ini. Silakan ditulis, kemudian kalian kirimkan kembali kepada ibu melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri juga ada tugas terstruktur buat kalian. Nah, tugas struktur ini tugas yang harus kalian selesaikan dalam waktu yang sudah ibu tentukan, yaitu 2 minggu setelah sekarang. Tugasnya kalian membuat clipping tentang konflik sosial yang ada di sekitar kita, minimal ada 3 judul. Kemudian sumbernya bisa kalian ambil dari koran, dari majalah, atau dari media sosial. Nah, itu ya tugas strukturnya. Kemudian tugas kalian sebagai evaluasi. Nanti kalian lihat pada video ini, pada akhir pembelajaran, itulah tugas untuk evaluasi. Nah, anak-anak sekalian, sebelum ibu tutup pembelajaran kita kali ini, ibu akan memberi penguatan pada kalian bahwa pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang materi integrasi sosial. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi aku sampaikan, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dan kita insya Allah berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.